kembali dapat beribadah bersama-sama. Mari kita buka hati kita selebar-lebarnya untuk Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Kita buka hati kita seluas-luasnya agar Roh Kudus dapat menjamah hati kita. Kita akan nyanyikan lagu ini. Allah yang suci, Maha Kuasa, Dia layak disanjung dan disembah selama-lamanya. Haleluya. Kau disanjung
syukur untuk segala berkat yang telah Kau sediakan dan telah Kau siapkan bagi kami. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang besar di dalam hidup kami. Sehingga kami pada saat hari ini masih dapat beribadah kembali bersama-sama Tuhan. Anugerah-Mu yang besar meliputi kami. Hari ini ketika kami datang ke dalam hadirat-Mu, Kau akan mengurapi kami, menjamah hidup kami. Kami akan bertemu muka dengan muka terhadap Engkau, Bapa. Kau akan menjamah roh kami yang terdalam dan membuat kami disegarkan dan sungguh-sungguh dijamah oleh Tuhan. Biar di pagi hari ini kami membuka hati kami selebar-lebarnya agar Roh Kudus bekerja dan menjamah hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan membuka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita serukan namanya, nama Dia yang besar, yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Haleluya. Wow.
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, apa kabar? Saya berharap semua dalam keadaan sehat-sehat dan tentunya di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan berbicara tentang hidup oleh roh atau hidup oleh daging. Nah, kenapa dikatakan hidup oleh roh atau hidup oleh daging? Ini adalah sebuah pilihan yang sedang dijalani oleh setiap kita orang percaya. Penentuan atau pilihan itu ada di tangan saudara. Saudara mau hidup oleh roh atau mau hidup oleh daging. Ya, nanti kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Ketika saudara hidup oleh roh, saudara akan mendapat apa, dan kalau saudara hidup oleh daging, saudara juga akan mendapat apa. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-17. Dikatakan demikian, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, jadi bukan hanya dunianya tetapi dengan isinya. Kita tidak boleh mengasihi, kata firman Tuhan. Dikatakan jikalau kamu mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya, jadi Bapa menghendaki pada dasarnya setiap kita orang percaya hanya mengasihi Bapa. Karena kalau kita mengasihi dunia, artinya Bapa kasih Bapa itu tidak ada di dalam setiap kita. Dan apa saja sebenarnya yang dimaksud jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya? Yang pertama dikatakan di ayat 16, semua yang ada di dalam dunia, yaitu pertama keinginan daging, kedua keinginan mata, yang ketiga serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nanti kita bahas satu persatu, ya. Dan dikatakan bahwa tiga hal ini bukan berasal dari Bapa, ya, tapi ini yang ada di dalam dunia yang sekarang dipenuhi. Dunia ini dipenuhi hanya dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, ya. Sepertinya space untuk kasih Bapa semakin sempit dan semakin sedikit. Dan memang dunia ini satu waktu akan dimusnahkan karena isi dunia ini sudah tidak diperkenan lagi oleh Bapa. Nah, di ayat 17 dikatakan dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi dikatakan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, yaitu tadi keinginan daging, keinginan mata, dan keinginan-keinginan lainnya yang tentunya cenderungnya melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, kata lenyap di sini adalah dipenuhi. Dunia ini sedang lenyap, sedang dipenuhi, sedang dipengaruhi, sedang dikuasai. Dunia ini sedang ditawan, dunia ini sedang dibelenggu. Dengan apa? Dengan keinginan. Yaitu bukan keinginan yang dari Bapa, tetapi keinginan dari manusia, yaitu keinginan daging. Nah, firman Tuhan mengatakan kalau kita melakukan keinginan daging, ya, maka dikatakan kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, saudaraku yang kekasih, seharusnya orang yang sudah di dalam Kristus, orang yang sudah menerima Kristus, orang yang sudah hidup menurut pimpinan Tuhan, hidupnya tidak lagi memikirkan hal-hal yang dari daging, ya, tetapi memikirkan hal-hal yang dari roh. Apa yang dimaksud memikirkan hal-hal yang dari roh? Yaitu menuruti keinginan Allah, ya. Di dalam Roma 8 ayat 5 dikatakan demikian,
Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, orang yang hidup walaupun sudah di dalam Tuhan, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masih banyak orang yang hidupnya menurut daging. Ya, kehidupannya tidak berpindah. Ya, karakternya, sifatnya masih hidup di dalam kedagingan. Karena kita melihat dari mana? Dari mereka masih memikirkan hal-hal yang dari daging. Tapi mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Ya, nah mereka yang hidup dalam daging dikatakan tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, masalahnya daging ini lemah sehingga tidak bisa menuruti keinginan roh. Ya, kita tidak bisa menuruti keinginan roh dengan kekuatan kita sendiri. Daging itu berarti keinginan manusia yang kecenderungannya melakukan dosa atau melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Nah, roh berbicara tentang keinginan Allah, melakukan kehendaknya. Ketika kita menerima Yesus, ketika kita menjadi orang percaya, seharusnya yang lebih dominan yaitu keinginan Allah yang ada di dalam hidup kita. Karena kita sudah berpindah dari kehidupan gelap kepada kehidupan terang. Nah, kita melihat yang pertama, tadi dikatakan dunia ini sedang lenyap dengan keinginan daging, dengan keinginan mata dan keangkuhan, ya, keangkuhan hidup. Nah, yang pertama adalah keinginan daging. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 dan 13 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, saudara, dikatakan orang yang sudah menerima Yesus itu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dikatakan mereka yang percaya kepada namanya, artinya kita berpindah dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Kita dilahirkan kembali, kita diperanakan kembali. Tetapi kita dilahirkan kembali yang berikutnya adalah bukan dilahirkan kembali dari darah dan daging, tetapi kita diperanakan kembali dari roh Allah. Ya, itu sebabnya kita seharusnya sebagai orang percaya hidup kita tidak di dalam daging lagi, harusnya di dalam roh. Nah, kita berjuang untuk hidup melakukan kehendak Tuhan. Kita berjuang untuk hidup seturut kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika seorang menerima Kristus, tidak lagi hidupnya menurut daging, ya, tetapi menurut roh, karena dia dilahirkan kembali dari darah dan daging. Tetapi maksudnya bukan dilahirkan dari darah dan daging, tetapi dia dilahirkan dari roh Allah. Nah, hidup yang diubahkan dari hidup yang menurut daging menjadi hidup yang menurut roh. Ada 2 poin yang saya catat di sini tentang pilihan hidup. Yang pertama adalah keinginan daging, dan keinginan daging adalah maut. Yang kedua, keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Itu dikatakan di dalam Roma 8 ayat 6 dan Roma 8 ayat 7. Dikatakan demikian. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi sebenarnya tubuh kita, daging kita, tidak mungkin untuk kita melakukan atau takluk kepada hukum Allah. Karena daging kita ini lemah, daging manusia ini terbatas. Ya. Untuk kita melakukan kehendak Allah tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Paulus sendiri merasakan, dia bilang, celakalah aku selama mendiami tubuh yang fana ini. Ya. Karena dia katakan, ketika aku ingin berbuat baik, yang jahat itu udah datang. Ketika dia ingin melakukan sesuatu yang
yang dia ingin lakukan, sesuatu yang positif, tetapi yang negatif itu sudah datang di dalam kehidupannya, ya. Nah, Rasul Paulus mendorong setiap kita agar kita hidup oleh roh, hidup tidak menuruti keinginan daging. Nah, Galatia 5 ayat 16 mengatakan, maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi, Rasul Paulus mendorong kepada kita supaya kita hidup oleh roh, artinya seturut kehendak Tuhan. Kita menjadi orang pelak, menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Maka dikatakan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Karena selama kita memanjakan tubuh ini, selama kita membiarkan tubuh ini melakukan banyak keinginan-keinginan, maka kita bisa jatuh di dalam dosa. Nah, ayat 17 mengatakan, Galatia 5 ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Artinya, kedua keinginan ini tidak bisa sejalan. Nah, ini adalah pilihan, mau hidup menuruti keinginan daging atau hidup menurut keinginan roh. Dikatakan karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Mungkin saudara rindu untuk berdoa, saudara rindu untuk baca firman, saudara rindu untuk datang beribadah. Tetapi seringkali kita tidak melakukan karena tubuh kita ini lemah, daging kita ini lemah. Ya, itu sebabnya kita perlu kekuatan dari Tuhan. Nanti kita lihat rahasianya bagaimana kita bisa menuruti keinginan roh dan kita mengalahkan keinginan daging. Nah, saudara, kenapa kita tidak bisa melakukan apa yang kita kehendaki? Artinya bahwa tubuh ini memang sangat lemah, ya, sehingga sulit untuk mengikuti keinginan Tuhan atau keinginan roh. Nah, kita lihat ciri-ciri orang yang hidup dalam daging dan hidup dalam roh. Yang pertama, orang yang hidup dalam daging. Dikatakan ciri-ciri orang yang hidup dalam daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dikatakan terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, kita lihat saudara, orang yang terus-menerus hidup di dalam kedagingan atau keinginan yang menurut keinginan hawa nafsu, ya, keinginan yang mungkin tidak terkontrol, yang cenderungnya berbuat dosa, seperti yang tadi saya bacakan, dikatakan dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, ya. Karena ini juga Paulus sudah mengalami hal-hal hidup di dalam kedagingan, ya. Dikatakan seperti yang telah kubuat dahulu. Artinya apa yang tadi saya sebutkan tentang keinginan daging itu sudah dilakukan semua oleh Rasul Paulus, ya. Dia pernah merasakan bagaimana tidak nyamannya, tidak enaknya, terbelenggu di dalam keinginan daging itu. Nah, tetapi ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh kita lihat, saudara, perbedaannya jauh sekali. Itu sebabnya makanya dikatakan sangat berlawanan keinginan daging dengan keinginan roh. Keinginan roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, ini menjadi tolok ukur, menjadi parameter, menjadi ukuran bagi kita. Apakah buah roh ini atau hidup oleh roh ini ada di dalam setiap kita? Apakah saudara mengalami kasih? Apakah saudara mengalami sukacita? Apakah saudara mengalami damai sejahtera? Apakah saudara mengalami hidup di dalam kesabaran, hidup di dalam kemurahan, hidup di dalam kebaikan, hidup di dalam kesetiaan, hidup di dalam kelemah lembutan, dan hidup di dalam penguasaan diri? Mari kita cek hidup kita. Kalau ini kita sudah lakukan semua, maka kita berkenan di hadapan Tuhan. Artinya kita sudah mengalahkan hidup di dalam keinginan daging.
Nah, salah satu cara untuk bisa hidup di dalam roh, ya, firman Tuhan mengatakan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-25, 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia apa? Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, inilah rahasianya, saudara. Untuk kita bisa mengalahkan keinginan daging, kita harus salibkan, ya. Kita harus hukum, kita harus matikan keinginan daging itu dengan cara disalibkan, ya, dengan segala hawa nafsunya, dengan segala macam-macam keinginan, ya, yang cenderungnya melakukan perbuatan dosa. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, ya. Nah, Galatia 6 ayat 8 mengatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ini juga pilihan. Saudara mau menabur dalam daging atau mau menabur di dalam roh. Kalau saudara menabur di dalam daging, saudara menuai kebinasaan dari daging. Tetapi kalau saudara menabur di dalam roh, saudara akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya, ayat firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini sangat jelas berbicara kepada kita. Hidup ini adalah pilihan, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini adalah peluang untuk kita jangan sia-siakan. Ya, sebelum terlambat, jangan nanti ajal sudah ingin menjemput kita, baru kita memilih. Dari saat ini kita pilih, jangan salah pilih, ya. Kalau hidup kita dari daging, kita akan menuai kebinasaan. Tetapi kalau kita hidup atau menabur di dalam roh, maka kita akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Di dalam Efesus 2 ayat 3 mengatakan, sebenarnya dahulu kami semua terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Nah, saudara, kita sudah menerima anugerah Allah. Kita yang seharusnya dimurkai, tetapi kita menerima anugerah keselamatan. Itu sebabnya kerjakanlah keselamatanmu. Jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan berikan. Jangan lagi kembali kepada kehidupan lama. Jangan lagi hidup menurut keinginan daging serta segala hawa nafsu, tetapi hidup menurut apa yang Tuhan inginkan. Nah, hari ini memang saya banyak berbicara tentang keinginan daging, ya. Nanti ada keinginan mata yang memang mirip-mirip, yang ujung-ujungnya juga berakhir dengan keinginan daging. Nah, di dalam Roma 8 ayat 13 juga dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup, ya. Jadi keinginan daging itu atau perbuatan-perbuatan daging atau perbuatan-perbuatan tubuh kita bisa matikan dengan cara, ya tadi, menyalibkan daging dengan hidup terus, hidup di dalam kesalehan, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam semangat yang menggebu-gebu untuk datang mendekat kepada Tuhan, untuk senantiasa rindu beribadah. Ya, jangan kita semakin jauh dari Tuhan, tetapi kita boleh semakin erat hubungan kita dengan Tuhan. Karena memang rohlah yang memberi hidup, ya. Yohanes 6 ayat 63 mengatakan, roh Allah yang memberi hidup, ya. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi saudara, hidup di dalam daging adalah sama sekali tidak berguna karena menuju kepada kematian, menuju kepada kesia-siaan. Tetapi hidup di dalam roh, hidup di dalam pimpinan roh Tuhan, maka dikatakan kita akan hidup dan kita akan menuai kekekalan. Yang berikutnya adalah keinginan mata. Nah, saudara, mata ini adalah penuntun tubuh kita. Tanpa mata kita, tubuh kita akan sulit bergerak. Banyak perjuangan untuk bergerak kalau kita tanpa mata. Nah, tetapi banyak orang menyalahgunakan mata, ya. Karena bukan berarti kita tidak boleh memiliki keinginan mata. Keinginan mata
Yang positif tentunya Tuhan berkenan, tapi ada keinginan mata yang cenderung melakukan dosa, ya. Orang bisa karena melihat menjadi iri, menjadi cemburu, dan lain sebagainya. Lukas 11 ayat 34 mengatakan, matamu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Ya, jadi kita melihat kalau mata kita jahat, ya, mata kita gelap, artinya gelap berbicara tentang kejahatan, maka tubuh ini juga menjadi gelap. Tetapi kalau matamu terang, kamu melihat yang positif, yang baik, dan lain sebagainya, maka teranglah tubuhmu. Ya, sedikit saja tentang keinginan mata, ya, karena mata ini ketika disalahgunakan, mata ini menjadi gelap dan seluruh tubuh kita menjadi gelap dan semua menjadi hitam. Kita tidak bisa membedakan. Tetapi kalau mata kita terang, kita bisa membedakan apa yang kita lihat. Yang terakhir, keangkuhan hidup. Ya, ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk mengalahkan keangkuhan hidup. Yang pertama adalah pengenalan akan Allah. Ya, untuk kita tidak angkuh. Yang kedua adalah menawan segala pikiran. Yang ketiga, menaklukkannya kepada Kristus. Ya, 2 Korintus 10 ayat 5 mengatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini cara hidup supaya kita tidak angkuh dan kita berkenan di hadapan Tuhan. Amsal mengatakan, jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Amsal 13 ayat 10, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Amsal 29 ayat 23, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Ya, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini kita pikirkan, ya, kita mau menurut hidup dari daging atau menurut hidup menurut roh. Kalau saudara hidup menurut roh, saudara akan bahagia dan saudara akan mengalami damai sejahtera. Tapi kalau saudara hidup menurut daging, saudara akan mengalami penderitaan dan saudara akan tidak mengalami damai sejahtera, dan kasih Allah tidak ada di dalam kita, dan Allah tidak pernah berkenan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita menyatakan diri kita pengikut Kristus, tetapi sebenarnya kita bukan murid Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, biarlah kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini kami boleh dengar yang mengajar kepada kami untuk kami terus hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam pimpinan roh, hidup seturut kehendak Tuhan, sehingga kami tidak hidup menurut daging. Biarlah kami mau belajar kepada Tuhan, pengenalan kami yang dalam, itu sebabnya kami tidak akan berpaling kepada dunia, tetapi kami terus memfokuskan pandangan kami, arah mata kami kepada Tuhan, karena kami tahu segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya kami tidak mau salah pilih, kami tidak mau sia-siakan hidup kami, tapi kami menyerahkannya semua ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau menerima berkat dari Tuhan, supaya di masa pandemi ini berkat-berkat kekuatan, berkat sukacita, berkat semangat, berkat kekuatan, berkat kesehatan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Tuhan melindungi, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih telah mengikuti ibadah online Gereja Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763 013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah.
Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.000 1. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.000 2. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSCA Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSCA Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.